Halo guys, selamat datang di podcast Triple S. Sore-sore santai. Di sini saya Tiura Salsabila Lowi dan rekan saya Najla Ifatiyah dan dua narasumber kita. Saya Tirta Mizulia. Saya Yunadi. Nah, asalnya Mas dan Mbak dari mana? Aku asal Ponorogo, Jawa Timur. Saya Sumatera, tepatnya di Bengkulu. Oh, di Jogja ini kuliah. Kuliah Iya, saya juga kuliah. di mana tempat kuliahnya? di Universitas Asia. Di Asia. Iya. Sama di Unisa juga. Jurusan? Jurusan Visio sama kita. Oke. Sama. Oke, baik. Tema kita pada sore ini yaitu mengenal keberagaman budaya Sumatera sama Jawa Timur. Oke, mengenal kebudayaan daerah masing-masing nih. Kan di sini ada Mas Hayul dari Ponorogo dan Mbak Tirta dari Sumatera, tempatnya di Bengkulu tuh. Iya. Apa aja sih hal yang menarik dari daerah kalian masing-masing yang bisa di-spill gitu loh? Mbak Tirta dulu aja deh. Kalau di daerah saya, tepatnya di Bengkulu itu ada bunga rafflesia. Itu bunganya yang tumbuh benar-benar bunga hidup, bukan bunga buatan atau apapun. Benar-benar bunga yang tumbuh dari akarnya, benar-benar itu. Jadi itu menarik sih karena di tempat lain kan nggak ada bunga rafflesia. Jadi gitu. Simbolnya rafflesia Ya, kayaknya di Bengkulu di itu. Bengkulu Iya. simbolnya rafflesia, kan ada batiknya pakai bunga rafflesia gitu. Mas Kalau Hayul? di tempatku tuh ada kesenian reok sih yang lebih terkenal Oh itu. iya, Reok. Reok. Oh, Reok Ponorogo. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu untuk kuliner nih. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang nonton podcast ini ada yang mau ke tempat kalian nih, ke Sumatera, di Bengkulu ya sama Ponorogo. Nah, kalian bisa spill nih untuk kulinernya apa aja nih dari Bengkulu. Yang wajib dicobain Iya, yang wajib gitu loh. dicobain. Siapa dulu sih? Masnya saja. Masnya. Kalau dari Ponorogo tuh biasanya orang-orang tuh oleh-olehnya jenang mirah. Itu apa? Bisa Itu- Itu tuh dijelasin? kayak dodol. Dari beras ada, yang dari ketan juga ada. Terus ada lagi gedok gulan. Gedok gulan itu terbuat dari singkong. Itu oleh-oleh Mas, bisa dibawa pulang gitu ya. Oleh-oleh. Nah, kalau makan lainnya mungkin sate Ponorogo, pecel Ponorogo. Oh, berarti beda ya? Kayak sate sama sate-sate yang Beda, lain. beda. Bedanya itunya. gimana itu? Iya, kalau Madura itu biasanya satenya kotak-kotak. Hah. Nah, kalau yang Ponorogo tuh biasanya cuma kayak irisan biasa aja. Oh, Manis Sambel. juga, manis nggak di sana? Iya, manis. Oh, Tapi Jawa. bisa request pedas juga sih. Tapi kebanyakan sukanya pedas. Nah, terus ada lagi es dawet jabung. Wah, itu enak itu. Kalau siang-siang makan es dawet itu. dawet. Jabung? Apa Iya, itu jabung? Jabung itu nama daerahnya. Oh, dari asal- asalnya Ponorogo. Iya. Oke. Itu aja sih yang maksudnya yang Taunya terkenal. ya. Enggak ya, yang maksudnya terkenal. masih banyak yang ini. Oh ya, untuk Mbak Tirta dari Bengkulu sendiri? Kalau dari Bengkulu sih, kalau di daerah saya itu ada rendang lokan. Lokan itu sejenis kerang. Oh, rendang. Lokan. Bisa dibuat dibuat rendang. Bisa, jadi kulitnya tuh dibuka, jadi isinya aja yang Iya daging. dong, keras iya. kan. Iya, Yang bener. terkenal kan itu kan di Sumatera tuh rendang daging gitu Iya, ya, daging Padang dan gitu Padang ya. dari Kalau dari Padang. Bengkulu itu Ternyata lokan ya. ada. Rendang lokan. Kalau daging sih ada pasti ya, karena Iya. Sumatera kan Iya, terkenal. wajib itu Iya, kayaknya ya. wajib ya. Jadi Apa rendang lagi? lokan, kayak mungkin tempoyak juga bisa masuk dari Bengkulu kali tempoyak ya. apa ya? Tempoyak tuh kayak durian yang di Oh, yang apa sih? difermentasi. Yang Iya, difermentasi itu juga berhari-hari. Kayak diupin-ipin itu dong. Iya, sejenis kan di Bengkulu juga ada Melayunya kan. Jadi bisa Oh, masuk. Sumatera ya. Oke, oke. Soalnya suka juga sih sama tempoyak karena enak kalau diolah sama Itu. Pakai apa itu? Pakai ikan? Ya pakai ikan bisa, apa kayak pakai udang sama pete itu. Enak Oh, kayaknya deh. ya, Bisa lah termasuk kita favorit cobain saya nanti. lah. Oh ya, kan saya dari Palembang nih, itu juga ada gitu loh, tempoyak yang dipepes pakai ikan patin gitu loh, jadiin sambel. Pempek dong Palembang.
Iya, cuma kan kalau Kok jadi mengenalkan kuliner nggak yang nggak apa-apa. apa-apa. Kayak gitu, santai-santai. Ya siapa tahu nanti kalau main ke sini lagi Kesini, bisa dibawain. oh iya. Oke. Ada lagi Mbak Tirta? Udah sih, setahu saya itu aja sih. Oke, ngomongin tempat daerah masing-masing kan pasti ada wisata yang terkenal tuh. Mm-mm. Ya. Bisa di-spill nggak wisata yang wajib buat didatangi dan dikunjungi kalau main ke daerah kalian? Apa ya? Kalau yang banyak orang tahu nih, Heeh. sebenarnya kan banyak wisata di sana, tapi kan jarang dikunjungin orang. Yang sering tuh Telaga Ngebel. Apa itu? Kayak apa? Air terjun? Telaga. Itu telaga ya? Oh ya, telaga. Oh ya. Bukan danau sih, apa, telaga pokoknya. Iya, Ada Sejenis airnya. danau ya. Tapi Jenis bukan danau. danau. Telaga ada, terus ada Gunung Gajah. Itu tuh deket jalan jadi enak naiknya, nggak usah nanjak pakai jalan kaki. Oh jadi Gimana bisa. maksudnya gunung gajah bentuknya gajah? Oh ya, apa Enggak, bentuk ya gajahnya? nggak tahu sih namanya gitu sih. Dari sananya terus air terjun juga banyak, air terjun Oh di iya, air pegunungan. terjunnya. Terus banyak sih kalau mau main ke sana main aja. Nanti kalau alun-alun. Kalau main ke sana ada. tuh pas anu aja, pas suro. Suruh Satu Katanya Muharram. katanya satu suro nggak boleh keluar Iya, ya? kalau di Gimana Jawa. itu? Boleh, kata siapa nggak boleh. Oh itu tergantung Oh, ya. berbeda tergantung ya, ini ada sih. pendapat ya. Kepercayaan. Saya Tergantung masing-masing ya. sayaan sih. Main ke Iya. sana nanti ada festival reog. Oke. Oh, Boleh lah nanti gitu ya. liburan ini ya. Ya, untuk Mbak Tirta? Kalau wisata. di Bengkulu wisata yang paling terkenal ya itu Pantai Panjang. Oh ya. Kenapa disebut Pantai Panjang? Karena pantainya panjang banget, nggak ada putus-putusnya pantainya, jadi ya disebut Pantai Panjang. Dan di situ Sampai mana panjangnya? nggak tahu ujungnya di mana, karena makanya dinamain Pantai Panjang. Kemudian itu juga Pantai Panjang tuh kayak banyak dikunjungi oleh orang-orang luar negeri juga, kayak turis-turis gitu. Banyak Hmm. boleh. Karena terkenal ya karena Pantai Panjang itu kan salah satu pantai terpanjang juga kan di Indonesia. Iya. Sama juga ada Benteng Marlboro. Oh, iya, benteng penjajahan. Iya, Itu penjajahan. benteng terkenal banget sih di Bengkulu karena itu bekas penjajahan apa itu saya lupa ya. Soalnya saya kurang mengenal sejarah. Kurang literasi sejarah ini. Tapi saya taunya itu Benteng Marlboro, benteng terkenal banget karena dari bentuknya juga, dari sejarah-sejarah yang orang-orang tahu juga. Jadi gitu. Jadi sering dikunjungin oleh turis-turis juga banyak. Berarti Begitu. itu rekomendasi destinasi kalau kalian ingin berkunjung ke Ponorogo Ayo, sama main. Bengkulu. Mari. Oke, Nanti mari. kalau mau ke Ponorogo hubungin Mas Langsung Hayun, hubungin kalau aja, mau ke kontak di bawah Bengkulu hubungin Mbak Tirta ya. Nah, kan tadi Mas Ayun bilang ada reog. Mm-mm. Nah, reog itu bisa dijelasin nggak sih gimana? Kan banyak yang nggak tahu nih reog itu gimana gitu. Nah, Mungkin tahu reog tapi nggak tahu asalnya Iya. gitu. Kayak Sejarah reog gitu ya? iya kayak asal mula kenapa Ponorogo tuh dikenal sama reog gitu loh. Oh, sebenarnya tuh reog tuh udah lama, ada dari zaman Majapahit kayaknya. Iya beneran, memang iya. Dari kerajaan Kediri itu. Kan itu tuh sebenarnya tuh dibuat sama siapa gitu lupa aku. Terus ceritanya tuh buat ngalihin perhatian yang daerah musuh, dibuatlah kesenian itu. Nah, habis itu kan dilestarikan itu tuh reog tuh kadang ini apa namanya? Diikutin sama spiritual gitu. Iya, Oh, ada iya, ritual. ritual, Iya, ada ritual ritualnya. sebelumnya. Soalnya juga kan ya udah dari eyang kita yang dulu kan ada ininya. Terus reog itu ada beberapa kelompok sih yang main reog itu. Kayak ada jadilnya. Jadil itu orang yang nunggangin kuda. Oh, dia tuh Kayak dia tuh prajurit gambarinnya. kalau itu tuh berarti dia dimasukin gitu gimana sih, Mas? Ya tergantung sih, kadang biasanya untuk menghormati leluhur tuh kayak dikasih apa sih ya gitulah Iya, pokoknya. dimasukin gitu luluhnya ke dalam itu gitu Kasih kan. kirapnya, terus Oh. ada warok, ada Klono Sewandono, terus ada Bujang Ganong, itu punya karakter masing-masing. Itu makan beling juga nggak? Enggak, itu ada lagi Oh keseniannya, iya, ada beda ya? lagi, beda lagi. Iya, Mas, saya mau tanya, kayak reog sama kuda lumping itu Oh, itu dari Kalau- daerah yang sama atau beda Berbeda. gitu? Sebenarnya ada
Ponorogo tuh ada namanya Jaranan Tik namanya. Jaranan Tik itu ya, artinya jaranan kuda. Jaranan itu kan udah kepang. Nah, tiknya itu tuh diambil dari ini barongannya itu tuh bisa ngeluarin suara tek 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 tek. Ada gitu. suaranya. Ada. Oh, kalau jadi digerakin jaranan ini. tik kuda Tik. yang mengeluarkan suara tik. Oh, Bukan iya. kudanya, barongannya. Oh, barong. Cuma kepalanya Barongan doang. tuh apa? Yang menggerakkan. Oh, kepalanya. Kan reok kan ada meraknya, ada Iya, reok yang kepalanya. gede, Nah, reok yang barongan gede. tuh yang kepalanya itu. Itu kalau jaranan tik. Tapi kalau reok kan berat loh itu reok itu. Berat sampai 50 kilo. Wah. Kepalanya doang itu, belum sampai meraknya. Itu ada yang suka naik di atasnya itu reok juga kan, Iya, naik ya di atas ada, kepalanya ada. reok itu, anak-anak atau Ya anak-anak, kadang ya orang dewasa juga kan. Itu kalau nggak dikaitan sama itu emang iya nggak kuat eh, kayaknya. Iya. berat soalnya. Oh iya dia kan itunya aja 50 kilo kan. Iya. Bayangin Terus aja tambah 50 di beban, kepala. iya, di kepala terus tambah beban orang yang naik. Orang yang Anak naik kecil terus aja kalau nggak 25 kilo. dimasukin kan kayak Makanya, Patah lehernya. hilang itu leher. itu eksotis udah masuk UNESCO apa itu? Wow, Kemarin keren ya. pernah diklaim itu sama Malaysia itu kemarin. Nah, kamu sebagai followerku terima Sebenarnya nggak? tidak terhina dong, nggak terima dong. Orang udah jelas-jelas punya Ponorogo, masih aja Iya. diklaim sama negara lain. Coba. Oh iya ya. Terus apa namanya? Biasanya itu tuh nggak cuma acara adat doang sih, kayak pernikahan kadang ada. Oh di pernikahan Iya. ya. Acara Gitu desa. juga. Festival itu diadain pas satu suro itu puncaknya festival. Sebelumnya ada lomba-lomba reok gitu. Lomba-lomba reok. Pas satu suro Lomba. berarti di ituin iya. ya. Diadain gitu pas Kayak satu festival juga festival. Oh, dia dilombain reok. Di lomba reok tuh. Terus nanti puncaknya tampil semua pas satu suro. Oh ya itu aku Ramai banget itu di situ. mitosnya tuh kalau nonton reok tuh nggak boleh pakai baju merah tuh, bener nggak mas? Enggak, Nggak kata ya? siapa itu? Oh ya, soalnya Nggak ada. katanya nanti dikejar gitu loh. Wah, Bukan nanti kalau itu, bukan. jangan Yang- baju merah. Bukan baju merah sih. Tapi kalau yang sering dikejar-kejar tuh kenapa? Iya, nah itu. Yang sering Itu masuk. nggak tahu sih kalau itu sama mereka nggak tahu sampai dikejar. Tapi sepanjang saya lihat reok, jaranan tek itu biasa aja lihat doang. Tapi kan kalau yang kesurupan itu biasanya jaranan tek bukan reok. Kebanyakan tapi reok juga ada. Bentar. Nah, ngomong-ngomong satu Muharram nih sama kayak Mas Ayu nih ada kan satu suro nih. Mbak Tirta ada juga nggak? Satu suro Kalau Muharram satu gitu? suronya nggak ada, tapi kalau mau Muharramnya ada. Itu kayak nama tradisinya tuh tabot. Gimana itu Tabot tuh sejenis upacara turun temurun, setiap tahunnya pasti ada diadain itu. Dia tuh tepatnya di waktu 10 Muharram itu diadain itu acara itu. Mungkin tabot cukup terkenal ya di mana-mana karena tabot cukup rame kalau udah diadain pasti. Karena dia diadainnya cuma 10 hari karena 10 Muharram. Jadi diadainnya cuma 10 hari. Jadi mungkin orang yang nggak pernah melihat tabot mungkin agak aneh ya tradisinya, apalagi dari Jawa nggak tahu kan. Malah nggak tahu malah. Dia tuh seperti kayak ukir-ukiran Heeh. dari rumah-rumahan, dibuat kayak rumah-rumahan gitu, atau bebas sih kayak tradisi. Saya kurang tahu tradisi Bengkulu ya, tapi saya tahu tabotnya itu gimana. Tapi gak bisa jelaskan. Dia tuh saya pernah cari juga searching juga. Kayak itu nggak sih dia hewan kepala manusia begitu? Ya gitu nggak sejenis sih? itu ada yang buat hewan kepala itu nanti diadain lomba yang bagus itu punya siapa gitu. Oh, jadi lomba bagusan. bentuk Ya bentuk itunya dari ya, ukiran kepala. itu Ukiran. dinamain tabot. Itu Gitu. upacara apa sih? Tradisi turun temurun sih, kayak setiap tahunnya pasti ada tepatnya di Enggak, 10 maksudnya Muharram tujuannya itu. tuh buat menghormati apa Melepas gitu. bala apa Melepas gimana? bala atau gimana? Itu saya kurang tahu ya. Kayak katanya juga itu ya apa tabot-tabotnya itu tuh dibuang ke laut atau dikubur Ya, atau gimana? kalau sudah selesai itu acaranya 10 hari itu tabotnya bakalan dibawa kayak di arak-arak gitu. Oh, Di ada jalan juga itu, di ada Ponorogo. Ada. Ada. di situ di arak-arak gitu dibawa ke laut, nanti dibuang. Itu dinamain pembuangan tabot gitu. Oh, itu dahir ya pembuangan tabot gitu. Oh, Kalau di Berarti- Ponorogo namanya ini
Apa? larungan. Larungan. Biasanya di Telaga Ngebel itu. Oh, buangnya di telaga Kayak sana. itu tuh isinya gunungan hasil bumi. Oh iya. Gunungan hasil bumi tahu? Tahu. Ya kayak isi cabai lah, Cabai. semualah sayur-sayur gitu. Terus Tapi dia berbentuk kayak ada ukirannya. kalau ukirannya enggak sih, cuma dihias doang. Terus di larung tuh kayak dihanyutin gitu loh. Oh, di telaga itu. Dihanyutin telaga itu. Kan ada juga urban legendnya itu Apa telaga. Urban Legend ya? Bisa di Oh, kayak Urban Legend kan Legend-nya tuh gimana gitu ya. Urban Legend enggak? Ya gitulah, nanti bisa searching sendiri. Soalnya aku juga kurang tahu, nanti salah. Ya. Nanti salah Oke. kita yang kena ya. Ini nih sebagai anak rantauan nih, ada nggak ya perbedaan yang mencolok dari tempat kalian berasal sama di Jogja ini, kayak ada culture shock tersendiri nggak selama culture kuliah shock di gitu, sini? Culture shocknya Perbedaan tinggal. Perbedaan yang timpang banget gitu. Kalau yang Mas dari Ayu- Bengkulu aja deh. Oh Iya, iya, kayak karena dari dari Jawa Jawa kan kan mungkin. sama. Oh ya masih. Kalau Sumatera, saya dari Bengkulu jauh berbeda sekali ya. Dari cuacanya, hawanya. Kayak di Sumatera kan terkenal kayak panas gitu. Tapi tergantung daerah sih. Tapi di tempat saya tuh cukup panas. Tapi di sini lumayan dingin ya menurut saya. Menurut saya ya, lumayan dingin. Terus juga dari segi makanan. Dari makanan juga kayak berbeda banget. Di sini terkenal dengan manis. Jarang Manis, jarang betul. ada yang pedas ya, tapi yang enggak terlalu pedas juga. Tapi Sulit ya? saya enggak suka pedas. Gimana tuh Jadi ceritanya? kayak kalau di Sumatera kan ada masakan mamah nih. Jadi kan bisa menyesuaikan dong. Ya. Kalau di sini kan ya anak rantau nyari makan sendiri, apa-apa Ya. sendiri. Nggak masak sendiri. Masak sendiri juga pernah, tapi kita juga yang kayak Kadang udah capek kuliah kan. capek kuliah juga. Terkenal sih kayak itu sih perbedaannya, kayak di sini terkenal jangan manis-manis. Sama juga kayak makanannya tuh ada banyak yang kurang sesuai dengan yang kita mau. Sama Sumatera kan kayak banyak, kayak kalau kita lihat makanannya tuh tinggal ambil aja cocok gitu. Kalau di sini kan harus benar-benar menyesuaikan, ini tuh enak gak sih kira-kira, Pilih ya. masih gitu Ya, kan. masih pilih-pilih. Pilih-pilih karena manis juga gitu sih. Kalau aku sendiri nih, kalau sama Ponorogo sih nggak beda jauh sih makanannya, tapi cuma di sini tuh kayak rasanya tuh manis banget. Nggak tahu kenapa. Manis banget ya di sini. Manis gitu. Terus kan kalau di Ponorogo kan kebanyakan makanan pedes. Oh, Semua masih pedes pedes. ya. Sambal juga itu pedes kan. Kalau di sini kan masih menurut lidah aku nih, menurut lidah aku masih manis kalau di sini tuh. Kadang tapi untuk kayak budaya nggak terlalu beda jauh sih, masih ya kan masih lingkup Jawa gitu. Iya, masih Bahasanya juga lingkup masih Jawa. bisa diterima, tapi mungkin ada beberapa bahasa yang nggak kami tahu. Oh ya, kalau Jawa Timur Jawa Kan beda. Oh, ya. Dari Kan nih, Jogja. Tapi iya. kalau di Bengkulu sama di Jogja ya tepatnya, jalannya juga berbeda banget ya. Karena di Gimana? Bengkulu tuh kayak gak ada timur, utara, kemana Oh, bingung gitu. ya. Bingung. Shock. Kalau di Bengkulu kan ya udah nama daerahnya aja, kayak Oh. disebut mau ke Tanah Patah nih gitu, mau ke Simpang 5 gitu, tinggal disebut gitu Oh, ada aja. Kalau di namanya. sini kan kayak disebut ke barat. Kan kita kayak orang Sumatera ya, kayak kaget barat nih yang mana, Kayak timur kayak yang itu ya, mana. kayak kalau kita ngegojek atau Oh, gimana, iya. saya di ring road barat. Nah, di mana? Oh iya, Sebelah mana? Kayak nanya lagi kan ke tukang gojeknya, barat tuh sebelah mana? Oh, Jadi iya. bapaknya kan bingung juga kan. Sama-sama bingung. Sama-sama bingung mau nanyanya. Kemudian kayak di Jogja tuh kayak ada ring road, kayak jalannya mutar-mutar banget ya, nggak boleh muter sini, muter sana. Kalau di Bengkulu mah kayak bebas gitu, bebas aja mau muter di mana aja. Oh boleh, harus gitu. Nggak lawan Tabrak arus dong. ya, ada lawan arus ya, tapi kayak jalannya tuh boleh muter langsung, ada putaran tuh iya. boleh langsung di sini. Kalau di Jogja kan enggak ya, Harus jauh nunggu beda. putaran dulu. Jadi bingung banget sih sama jalan Jogja. Gitu sih. Oh iya, di apa? Di sini kan ada keliti tuh. Oh ya, Ya, di tahu. keliti. Kalian ada enggak? Cuma di sini aja deh. Keliti Kayaknya sih. di Jogja aja ya. Heeh. Kalau di Jadi Tapi takut. udah mulai ini.
Udah mulai. mulai ke sana ya. Ke sana. Ke daerah Ke sana. timuran, mulai ke timur. Susah ini. Tapi kalau di Bengkulu ada, tapi Begal. namanya beda Begal. ya, bukan Begal kuliti, tempat tapi saya juga begal. ada, tempat aku. Oh, Tapi- ada begal juga. Ada. Tapi Tapi sekarang udah mulai berkurang. Kuliti kan Alhamdulillah. terkenal dengan anak kecil ya, tapi kalau begal di sana mah nggak mengenal umur, yang tua-tua masih juga ikut. Kayak begalnya tuh benar-benar begal, kayak pengen Barang ngambil ya? barang, mau bunuh juga gitu-gitu. Jadi takutnya di situ sih. Tapi nggak semua tempat ya, cuman di tempat-tempat tertentu aja. Oh. Nih satu lagi nih, bahasa. Bahasa Gimana kalian ya. bisa ngomong? Tapi bahasa. bahasa paling bener bahasa Indonesia mau Iya. persatukan. Bahasa Indonesia ya. Tapi Bahasa kalian Indonesia. ini maksudnya kan mbaknya dari mana sih? Palembang ya tadi? Iya, Palembang. Kalau mbaknya Dari Sumatera. Sumatera. Sama dong Sumateranya. Oh iya, Iya, Iya. tapi beda, Oh, sama beda, Sumatera. masih Enggak beda. sama Ah. Sumatera tapi beda. Harus belajar bahasa Jawa kalian ini kalau di Jawa. Bisa kok. Masa? Nggak bisa, aku nggak bisa sama sekali. Opo. Ya po. Harusnya Opo, belajar. Rugi dong kalian ke Jawa Iya. nggak bisa bahasa Iya Jawa. sih, Iya kuliah sih. kan. Tapi 4 tahun, Mbak. Perlahan ya. Perlahan lah. tapi tidak semudah itu. Tapi Kayak- sebenarnya kalau kalian maksudnya lingkungan Jawa tuh lebih enak, maksudnya belajar bahasanya daripada cuma satu gerombolan nih. Cuma ada satu orang Jawa kayaknya lebih ini susah, apalagi gerombolannya cuma sedaerah. Oh iya. Bahasa Jawa Ya kan contohnya itu kayak aja. kita sekarang ya. Aku Masnya aja sendiri. kayaknya Jawa di sini. Kalau di Bengkulu bahasanya nggak usah diinin ya, jauh banget bedanya sama yang Iya di Jawa. sama yang di Jawa Orang gimana bedanya kayak kayak ngobrol tuh kayak ngegas gitu. Oh ya, Kalau Jawa kalau- kan terkenal lembut-lembut Iya, ya lembut, ngomongnya halus. geba ya gitu. Iya. Kalau di Bengkulu mah apa kau? Iya, siko. Kayak gitu loh kalau Kasar ya? gitu. Padahal Kasar ngomong- banget ini. ngomongnya Padahal- tuh biasa, Iya. tapi logatnya emang Iya, kayak logatnya. gitu. Iya. Logatnya Iya. yang buat Kalau sama Medan tuh logatnya anu gimana? beda Sama sih, nggak? beda. Cuman Beda, kalau iya. kasar cara Kasarnya ngomongnya sama, tapi tapi lebih kasar bahasanya, Medan sih Kak. Bahasa dia itu juga bukan beda kasar sih. sih, kayak Medan tuh lebih nyeblak Kayak kayak nyeblak gitu loh kayak. Hey, gini, ngegas gitu. Tapi kalau di Bengkulu sih masih diterima sih. Cuma logatnya doang sih yang logat yang kasar. berbeda. Karena juga kalau orang yang belum pernah ke sana mungkin kaget ya cara ngomong gitu kayak gitu ya. Tapi emang nggak kasar sih, emang kayak gitu bawaannya. Ya aku tuh penasaran sama tarian daerah masing-masing gitu loh. Oh iya. Ada nggak sih? Tariannya, iya tahu. Masih mau dipraktekin kayak ini? Praktekin dong. Praktekin Namanya dong aja tuh kayak. gimana? Oh, kalau boleh Enggak deh. praktekin ke depan. Nggak bisa, saya nggak bisa, cuma lihat doang kalau bisanya. Ya tarian daerah masing-masing Tarian gitu. daerah tuh tarian reak itu cuma tarian juga. Oh, reok. Ada tariannya yang nari jadel nari, terus yang bawa reok juga nari, yang warok juga nari, bujang ganong juga nari, Kono Sewandono itu juga nari juga. Si Jalan Kepang itu juga nari itu. Si Jang Kepang. Jalan Jelas. Kepang. Oh. Yang naik Jalan Kepang. Oh iya. Itu termasuk tari. Iya nari juga dia. Terus yang dia kira-kiranya dimasukin arwah. Masukin arwah, jadi kan ya adalah atraksinya gitu. Kalau dari Bengkulu sendiri Dari Bengkulu setahu saya, karena saya gak hobi nari ya, tapi ada sih tarian persembahan. Itu tari persembahan tuh buat kayak menyambut kedatangannya orang-orang penting, Oh, iya, kayak gubernur lah, Siapa? presiden lah, atau siapa. Karena alhamdulillahnya presiden udah pernah ke Bengkulu ya. Alhamdulillah banget ya. Kita jangan ngomong itu ke situ ya. Nanti Karena dia mah lagi Nanti ini Iya, lagi tapi lagi. gitu kayak Kenapa presiden datang? titit nggak boleh gitu. Jadi menyambut kedatangan kayak gubernur ke daerah masing-masing itu ada tari persembahannya, dikalungin pakai kalung bunga gitu-gitu. Kayak nyambut gitu ya. Nyambut. Sambutan. Dikasih apa sih itu ya, kalau bahasa itu tuh kayak iban. Iban Iban tuh apa ya? sejenis daun yang untuk Dan sirih. daun Oh, daun sirih. sirih. Ya, di sana tuh namanya Sirih. iban. Jadi pakein itu ya kan, saya dari sebentar juga kan. Apa? Pakai Kayak ada tempatnya iya, gitu loh. tempatnya Kayak itu wadah. satu orang Iya. tuh bawain itu Daun kan sirih. ditutup dulu kan, nanti baru dibuka, baru dikasih daun sirih. Ya daun sirih, kapur, tapi itu kapurnya yang itu
bukan kapur buat nulis. Iya, itu kayak kamu buat cara nyiri nggak sih? Iya, pernikahan buat juga nyiri. bisa Iya, ya, iya. Iya, pernikahan Sumatera. juga, iya. Itu kan sering ada itu juga. Itu juga nggak dipakai. sih Mbak, ada gandai. Oh Dari iya, itu dari gandai. mana itu dari Itu terkenal dari lebih ke daerah Mukomuko ya? sih, lebih ke arah muko-muko sana kalau Gandai. Gandai itu kayak musiknya tuh sejenis kayak reok juga Mas. Musiknya tuh kayak nenek gitu-gitu. Diiringin gamelan juga. Gamelan. Iya, Oh, sama sih Diiringin berarti. kayak gitu. Kayak ada seruling, pakai seruling juga. alat musik. Ada musik Jawa. Kan biasanya Jawa gamelan. Iya. Oh iya, oke. Punya Jawa ya. Langsung apa namanya? Biasanya tuh kadang di acara kalau orang punya nih, kalau punya biasanya nanggep kayak gitu biasanya. Ternyata banyak juga ya yang bisa kita sharing ke teman-teman yang nonton gitu loh. Kalau ternyata tuh budaya di Jawa Timur, tepatnya Ponorogo tuh banyak sekali. Dan juga di Bengkulu, Sumatera itu ternyata juga banyak Banyak sekali. Kayak contohnya tuh kayak di Ponorogo tadi tuh Ada reog ya. ada reog Terus gitu loh. Telaga apa tadi namanya? Ada ngebel. Telaga, terus kulinernya ternyata ada sate sama pecel juga yang beda gitu loh dari daerah-daerah Iya. lain. Terus kalau dari Sumatera Bengkulu juga Tadi ada pantai panjang, pantai katanya yang pantainya Panjang banget, nggak ada nggak ada putus-putusnya. ujungnya. Iya juga. Terus ada apa, Benteng, benteng Marlboro. Terus kalau dari Ada apa lagi tadi tuh? Ada bunga rafflesia juga. Bunga rafflesia rafflesia yang jadi ciri tumbuhnya khas cuman di daerah Bengkulu aja Bengkulu ya. aja, Gitu ya. jadi ciri khas dari Bengkulu. Sampai ada batiknya kan ya. batik. Ada batik Basurek juga. kan. Iya. Terus ada apa lagi tadi? Banyak ya. Banyak kayaknya. ya banget. intinya. Nggak Itu bisa jadi Makanan tadi makanan ada. juga. Ada Tempoyak, rendang, Tempoyak, rendang, lokan. rendang Kita yang nggak tahu yang kan. baru saya dengar tuh ternyata kerang bisa dijadiin rendang. Kan setahu saya daging sama ayam gitu loh, Iya, kayak perdagingan rendang daging lagi. itu. Hal Iya, baru ini. Hal Iya. baru ya, Boleh yang dicoba-coba boleh ya. dicoba nanti. Jangan lupa kunjungi. Itu bisa jadi referensi buat kalian yang kalau ingin liburan ke bagian daerah Jawa, Ponorogo, terus Sumatera, Bengkulu, itu bisa jadi referensi kalian biar gak pusing lagi mikirin aku harus kemana sih, Beli aku makanan harus apa. beli Iya. makanan apa, oleh-oleh Apa. apa gitu loh. Nggak cuman apa wisata luar negeri aja ya, kita Iya. di Indonesia ini banyak juga ya. Banyak hal yang juga kita dapetin dari podcast ini, jadi kita lebih tahu gitu loh, mengenal budaya dari daerah teman kita masing-masing. Ya. Sekian mungkin Itu aja ya, cukup ya, gitu. cukup yang bisa kita bagi ke kalian sharing. Nah mungkin dari yang disampaikan sama Mbak Tirta, Mas Hayun, mungkin ada yang kurang atau yang salah, itu boleh lah ya di searching sendiri Di-searching Ya, sendiri. gimana ya, biar lebih tahu Biar lebih spesifik. tahu ya kan. Spesifik aja kayak Atau boleh datengin Mbak Tirta sama Iya. Mas Hayun. Nanti nomornya di bawah sini. boleh Kasih di- nomornya. boleh dicek aja. Oke. Oke, sampai situ aja ya. Sampai sini aja podcast kita sore ini. See you next time. Bye-bye. Bye. Bye.